Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama kami di Bincang-Bincang Santai bersama saya Rizan dan sahabat saya Mizan. Kali ini tema kita bagaimana caranya kita biar nggak kecewa dan juga bagaimana caranya kita bisa ikhlas. Siap. Jadi langsung ya ke topik pembahasannya. Menurut antum gimana caranya kita nggak kecewa? Dari kecewa dulu. Dari kecewa. Kenapa sih kita kecewa? Pertanyaan pertama, kenapa sih kita kecewa? Ya, kenapa sih kita kecewa? Mungkin bisa dijawab dulu, kenapa kita kecewa? Kalau menurut saya pribadi, Kenapa kita kecewa? kenapa bisa kecewa? Karena kita tuh lebih berharap banyak. Kita berharap. Satu. Karena berharap itu kita akan kecewa apabila harapan kita nggak kesampaian. Dua. Oke, satu. Berharap. Yang kedua, kedua. kenapa sih bisa kita kecewa? Karena hal-hal yang tidak kita inginkan tuh terjadi. Oke, siap. Menurut antum? Oke ya, berarti oke lah kita patokkan 2 poin ini. Nah, Yang 2 poin pertama aja, tadi kan? karena kita terlalu banyak berharap. Tiba-tiba kita udah ngeh nih pengen nikah sama dia gitu. Rupanya dia dipinang sama yang lain. Kecewa gitu. Nah, kalau menurut antum? Kemudian yang kedua, tadi kenapa? Hal-hal yang tidak kita inginkan. Inginkan. Tiba-tiba nanti misalkan kecewa itu dia yang seharusnya teman baik kemudian bertengkar dengan kita, ya kan kita kan kecewa dengan dia, loh kok seperti itu dia. Akhirnya itu yang terjadi terhadap kita. Apalagi karena seseorang ya, someone gitu. Nah itu masalahnya. Kenapa sih kita kecewa? Karena dua hal tadi yang salah satunya ya, salah duanya dua hal tadi. Di antaranya. Terus bagaimana sih supaya kita tidak kecewa? Ya ikhlas. Itu solusinya. Solusinya adalah ikhlas. Langsung masuk ya. Jadi kalau dalam artian yang pertama tadi bisa juga ini. Bagaimana sih kita tidak kecewa? Jangan terlalu berharap banyak. Ya, besok ya? Bisa. Jangan kita terlalu berharap banyak. Iya, jangan terlalu banyak berharap sama Allah Taala. Gitu. Berserah kepada Allah. Jadi jangan terlalu kita banyak berharap. Katanya harapan kita nggak kesampaian, ya kecewa. Nah, bagaimana caranya untuk ikhlas tadi gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, keseringan kita kan misalkan nih adalah project apa gitu, project A, B, C, D dan E lah. Project ini kan kita harapan kita sampai target, tapi ternyata targetnya tidak sampai karena tim kita bermasalah, karena tim kita tidak sesuai dengan kriteria, karena tim ini tak solid gitu ya. Solid. Nah, akhirnya kita jadi kecewa. Nah, harapan-harapan yang seperti itu jangan kita sandarkan sama manusia. Jadi sandarkan sama Allah aja. Misalkan, kalau misalkan nih kita project A, B, C, D, E ini nggak berhasil, maka kita introspeksi diri dulu. Kenapa ini nggak bisa berhasil? Dan kemudian ya udah terakhir baru kita sampaikan, ya udah kita ikhlas. Nah, itulah yang menyebabkan seorang agar tidak kecewa. Nah, ini ada kisah nih sebenarnya. Jadi ini kisah seseorang belajar ikhlas. Bagaimana sih cara seseorang belajar ikhlas? Ikhlas itu sebenarnya bukan kita itu melupakan. Bukan kita melupakan, tapi merelakan. Ingat ya, ikhlas itu bukan melupakan tapi merelakan. Dia mau melamar orang lain, ya iyalah gitu. Melamar diri sendiri. Maksudnya gitu. Melamar orang lain. Melamar cewek. Jadi sampai ke rumah, sampaikan ke ayahnya, sama ayah cewek itu, ya Pak, ingin melamar anak bapak. Ke bapaknya, baik, tapi ada syaratnya, kamu harus ikhlas. Harus ikhlas. Baik katanya, ditantang ya ayah yang tersebut. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Ayahnya bilang, kamu tahu enggak bahwa anak saya ini sudah dilamar sama orang lain? Terkejut ya. Kok bisa begitu Pak? Nggak bisa gitu dong gitu kan. Masa saya mau melamar ternyata udah ada yang lain, kenapa kok dia kan tadi gitu ceritanya. Tapi akhirnya setelah agak panas hatinya, tiba dia berpikir, mungkin bukan jodoh saya kali ini ya. Akhirnya dia sampaikan, ya udah deh Pak, mungkin bukan jodoh saya. Setelah kemudian baru bapaknya bilang, berarti kamu memang jodoh yang tepat untuk anak saya. Jadi diuji dulu. Jadi ketika dia bilang, sudah Pak, mungkin dia bukan jodoh saya, dia relakan, dia ikhlaskan. Itulah ilmu ikhlas tuh begitu, dia tiba-tiba datang. Jadi ada wahyu lah datang ke hati itu kan. Tergeraklah hatinya untuk berkata seperti itu. Iya, kan? Akhirnya dia merelakan. Setelah dia merelakan, itulah ikhlas tuh seperti itu. Nah, kenapa surah Al-Ikhlas itu kan disebut tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ikhlas semua kan bahasa ini gitu. Ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Nah, gitu. Jadi
Jadi kalau bisa dikalkulasikan dalam teori matematik ya, kalau dalam artian kita memberi satu dan kita berharap satu, maka kita dapatnya satu. Kita memberi satu, tetapi kita mengharapnya dua. Kita memberi satu, kita memintanya dua, minus. Iya, kan? benar. Maka jadilah kita memberinya satu, tapi kita tidak berharap. Ya, benar. Maka hasilnya akan tidak hingga. Jadi seperti itu. Iya, benar. Hasilnya tidak hingga. Jadi seperti itulah teman-teman. Cukup ya tentang hal ini. Boleh. Penting Ya, ikhlas itu ya, ini closing statement ya. Nah, Ikhlas Oke. itu bukan melupakan, tapi ikhlas itu merelakan. Jadi ingat ya teman-teman, ikhlas itu bukan tentang melupakan, tetapi tentang merelakan. Jadi teman-teman bisa pahami sendiri makna dari hal kecil yang kami katakan ini. Semoga bermanfaat. Silakan ketik di kolom komentar apa yang harus kami bahas berikutnya. Mungkin bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan. Sekian dari saya. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe channel ini. Saya Rizan Ardianto dan sahabat saya Mizan. Sekian untuk bincang-bincang santai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.